Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yam Akbar dari kelas D dengan NPM 235705109. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata, di mana materi kali ini adalah tentang aturan tata bahasa dan FSA itu sendiri. Saya mengambil materi dari blog, yang dimana sini dari blog umma.ac.id terkait tentang konsep teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata sendiri adalah sistem yang meliputi gagasan. Di sini adalah hubungan antara bahasa otomata dan bahasa yang dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata, yang selanjutnya mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Misalnya kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya contoh dalam gambar ini nih. Pada gambar di atas, bila mesin mendapat string input sebagai berikut nih, ada itu artinya diterima, adu diterima, dan add tidak. Bisa kita lihat sini, ada diterima, adu itu diterima, dan add tidak diterima. Nah, kita lihat sini bahwa salah satu indikator sebuah string diterima atau tidak itu apakah dia masuk ke dalam final state, yang mana di sini final state adalah Q3 dan Q4. Itulah mengapa dijelaskan juga bahwa mesin ini itu menolak bahasa selain bahasa Indonesia. Di sini ADD, kita tahu bahwa itu merupakan bahasa Inggris yang artinya tambah. Nah kan ada dan adu merupakan kata yang memang ada di bahasa Indonesia. Sebuah string input diterima bila mencapai set akhir. Nah itu yang saya katakan sebelumnya. Dan memang mesin ini juga memiliki 6 state, yaitu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Selanjutnya adalah hierarki Chomsky, yang mana tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan adalah kumpulan dari himpunan variabel simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi yang sebelumnya kita bahas dalam materi aturan produksi dalam tata bahasa otomata. Ini kita lihat contoh sini adalah bahasa reguler, itu mesin otomatanya ada FSA yang meliputi ada DFA dan NFA. Lalu yang ada batasan aturan produksinya, itu alfa adalah sebuah simbol variabel dan beta adalah maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi yang ada yang paling kanan. Yang kedua ada bahasa bebas konteks, yaitu context free, yaitu PDA atau push down automata. Dan batasannya sendiri adalah berupa simbol variabel juga. Konteks sensitif, nah contohnya ini ada LBA atau linear bounded automata, di mana batasan aturan produksinya itu adalah alfa kurang lebih sama dengan beta, yang mana di sini alfa itu bisa kurang atau bisa sama dengan beta itu sendiri. Yang terakhir ada unrestricted atau fast structure natural language, contohnya itu adalah mesin Turing, yang mana sini tidak ada batasan aturan produksinya. Secara umum memang dirumuskan sebagai alfa menuju beta, yang berarti alfa menghasilkan beta dan atau alfa menurunkan beta. Simbol variabel atau non terminan adalah simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya ada video di sini, yaitu contoh dari teori bahasa otomata produksi FSA untuk sesuai data bahasa reguler. Sini contoh dari TLM. Bisa juga kita coba di FSM Designer. Di sini kita coba ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Berarti ada 7 step. Kita coba sama bentuknya, bisa Q0, Q1, Q2, Q3, lalu ada Q4, Q5, Q6, Q4, Q5, dan Q6. Final state-nya sendiri ada di Q0 itu sendiri, lalu ada start set-nya juga ada di Q0. Berarti kita mulai dari sini. Kita hapus dulu. Oke. Dimana di sini menginput sini S, ini B, dan ini A. Kita buat dulu di sini Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini inputnya apa saja. A, B, A. Di sini kita inputkan sini A, lalu
lalu sini B, yang terakhir sini ada A. Inputkan sini, oke. Selanjutnya itu ada B dari Q3 menginput ke Q0. B. Kita coba sini input ke B. Buat seperti ini ujung. Nah ya, ini. Lalu ada BA dari Q0, Q4 dan Q5. Sini ada BA. Ada B. Sini ada A. Oke. Selanjutnya ada Q5 menuju Q6 itu B. Dan yang terakhir ada Q6 ke Q0 itu A. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, yang mana kita bisa mengatakan bahwa S menuju A B, di sini ada A B, input A ke B dan input B ke A, dan epsilon, yang mana Ya, artinya S variabel menghasilkan ya, yang artinya S itu ada simbol awal dan S juga akhir karena busur keluar dan busur masuk ada di state si E ini atau Q0, maka ditandai dengan epsilon. Itu saja video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.